mudah-mudahan aja hari pertama magang gue di perusahaan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Yes. Kan udah aku bilang, kita tuh udah putus. The end, ngerti gak sih lo? Capek deh. Ngerti. Alhamdulillah, kelar juga kerjaan gua. Makasih ya tiang listrik atas kerjasamanya yang baik. Pokoknya gue doain mudah-mudahan lo selalu baik sama gue. Biar magang gue bisa berhasil sukses. I love you full. Nelfon lagi. Berisik banget sih nih cowok, gak ngerti-ngerti apa ya? Udah gue bilang putus gak bisa move on apa? Gue harus hati-hati nih. Ingat-ingat, gue belum kawin. Gue belum bahagiain kedua orang tua gue. Berisik banget nelfon mulu ah. Gue gak mau jatuh dari sini. Ntar kepala gue benjol lagi. Kalau misalkan kepala gue benjol segede papo gimana ya? Waduh, itu mobil kenapa? Woi, awas! Woi, jangan nabrak! Gue. Aduh, kaki gua! Oh my god, no mobil gue. Gila nih tiang nih ah. Kalau lo makhluk hidup, udah gue tuntut lo minta maaf gara-gara lo mobil gue. Aduh, tolong! Aduh, sakit! Tolong! Kaki gua! Tolong! Jadi lo, gara-gara lo ya, lo lihat tuh mobil gue nabrak tuh tiang. Enak aja lo! Lo tau gak? Itu tiang listrik dari tadi diem di situ aja. Gimana mungkin tiang listriknya jalan-jalan? Emang lo yang salah. Dan asal lo tahu ya, gue tuh tadi ada di atas lagi benerin kabel. Tahu-tahu lo nabrak, akhirnya gue jatuh sekarang. Lo lihat nih kaki gue, sakit. Gue nggak bisa jalan. Pokoknya lo harus tanggung jawab. Gue mau ke rumah sakit. Gue takut gue nggak otak. Tolong, woi, tolong. Tolong sakit banget. Tolong bantu ini. Tolong bawa gue ke rumah sakit. Tolong saya mas. Tolong. Pingsan sih. Kok malah bawa dia sih? Kok dia malah pingsan? Woi, yang sakit tuh gue, bukan dia. Woi, tolongin gue. Aduh, awas pelan-pelan. Pelan-pelan. Aduh, tolong. Jadi pegang sakit. Diobatin. Awas. Tolong bawa dia ke ruang IGD ya. Ini lebih parah. Aduh. Itu tanggung jawab tuh cewek. Mas, saya yakin banget mas. Itu cewek pasti pura-pura pingsan. Saya nggak terima lihat nih kaki saya jadi kayak begini. Saya jadi nggak bisa kerja kalau kayak gini caranya. Udah tenang mas, itu juga lagi diperiksa sama dokternya. Mbak, pokoknya itu cewek harus tanggung jawab mbak. Saya nggak terima ini kaki saya sakit banget. Aduh mas, bisa diam dulu gak sih? Jarum infusnya gak masuk-masuk ini. Aduh, jangan mbak. Sus, tolong jarum suntiknya sus. Dokter jangan dokter, saya tuh takut sama jarum suntik. Tolong jangan suntik saya ya dokter ya. Gak usah. Tapi saya tetap harus memeriksa kamu ya. Soalnya takutnya kamu itu ada memar gegar otak ringan atau sebagainya. Kamu tadi pingsan soalnya. Dok, saya mau ngomong sama dokter. Oke, sus, tolong. Ya, mau bicara apa? OMG, ini dokter ganteng banget. Dokter dipandang deket gini. Kayaknya ini dokter bisa gua manfaatin nih. Kamu mau bicara apa?
boleh tinggalkan kita berdua bentar ya? Ya. Kamu mau bicara apa? Sebelumnya boleh tanya dokter namanya siapa, Dok? Biar enak ngobrolnya. Saya Ferdi. Dokter Ferdi. Kenalin dokter, saya Novi. Iya, Novi. Mau bicara apa, Novi? Gini loh, Dok. Sebenarnya saya itu pura-pura pingsan. Karena cowok yang di depan itu ngejar-ngejar saya, Dok. Dia cinta mati sama saya. Saya itu udah tolak cintanya, dokter. Dia malah sengaja nabrakin dirinya. Kamu serius? Iya, Dok. Serius. Please, dokter. Tolong ya. Jangan sampai biarin dia masuk ke ruang rawat ini. Tolong ya, dokter. Oke. Saya akan mencoba untuk bilang sama suster biar cowok itu nggak masuk ke kamar ini. Ya. Tapi sebelumnya nih, kamu ada yang kamu rasa mual, pusing atau apa? Iya sih, sedikit, Dok. Tapi kalau dokter yang rawat saya pasti cepat sembuh. Ya. Saya akan merawat kamu dengan baik, sebaik mungkin. Makasih, dokter. Sama-sama. Sus, kenapa bisa jadi parah kayak begini sih, Sus? Segala kaki sama kepala saya diperban lagi. Kalau mau cepat sembuh, harus diperban. Soalnya di kepala kamu ada sedikit pendarahan. Dan di tulang kaki kamu juga sedikit pembekakan. Saya bisa gagar otak dong, Sus. Ya, semoga aja tidak. Saya panggil dokter dulu ya. Gimana, ada yang dirasa pusing atau... ini kayak kamu harus dirawat di sini beberapa hari. Ya. Tapi saya nggak sampai gagar otak kan, Dok? Nggak ada gagar otak. Ada luka, tapi itu pun nggak dalam. Ini semua gara-gara tuh cewek tuh. Pokoknya dia harus tanggung jawab. Saya minta, tolong jangan ganggu perempuan itu ya. Karena kasihan juga kondisinya. Saya tinggal dulu. Kenapa tuh dokter malah ngelarang gue buat ganggu tuh cewek ya? Aneh banget sih tuh dokter. Pokoknya lo harus bantuin gue supaya tuh cowok nggak nuntut gue. OMG, kok bisa-bisanya sih lo tuh nabrak tiang listrik? Ceritanya tuh panjang, Rini. Pokoknya lo harus cari cara supaya gue bisa kabur dari rumah sakit ini. Untung aja ya, ada dokter ganteng yang percaya omongan gue. Wait, dokter ganteng. Terus itu dokter masih jomblo nggak? Idi, malah nanyain dokter ganteng. Udah deh lo pikirin, gue masih kabur dari rumah sakit ini. Jadi siapa kek? Jadi kakak gue atau apalah. Pokoknya gue gak mau sampai orang tua gue tahu, ya? Iya. Ntar gue bantuin lo, apa sih yang enggak buat lo. Ya, oke. Bye. Serius lo Novi masih ke rumah sakit? Astagfirullahaladzim, apaan sih lo? Gue tahu barusan Novi kan yang nelpon. Sekarang kasih gue kenapa dia bisa sampai masuk rumah sakit. Denger ya, lo itu cuma mantan Novi. Dan Novi bilang sama gue kalau lo nggak perlu ikut campur urusannya dia. Oke? Bye. Kami akan kasih bayaran kamu, tapi untuk biaya rumah sakit ini, perusahaan nggak bisa tanggung. Karena kecelakaan ini bukan akibat dari pekerjaan. Kayaknya kamu harus minta tanggung jawab sama orang yang nabrak kamu. Wah, Pak. Perusahaan nggak bisa bantu. Ya, Pak, nggak bisa gitu dong, Pak. Saya ini nggak punya uang, Pak. Gimana cara saya mau bayar rumah sakit ini, Pak? Terus tolong, Pak. Jangan pecat saya, Pak, ya. Maaf, Setio. Memang ini keadaannya. Kamu lekas sembuh ya. Jangan kau bilang
sama dokter yang menangani adik saya, namanya Novi. Halo Tan, ini aku udah di rumah sakit. Aku cek keadaannya Novi dulu ya. Nanti gimana-gimananya biar aku kabarin. Ya Tan. Santai saja, jangan terburu-buru. Papa di mana? Pak, ada berita penting, Pak. Aduh, Papa, ternyata Papa di sini. Apa sih, Ma? Pelan-pelan bisa nggak? Bisa teriak-teriak, Papa juga dengar kok. Jangan kau bilang nanti jadi gosip. Tapi kali ini gawat, Pak. Ini dangerous. Ini masalah Novi anak kita. Aduh, Mama sampai bingung harus ngapain. Aku cinta ini lebih indah dari yang kau bayangkan. Jangan terburu-buru. Dia itu punya 1000 akal, bikin Papa pusing aja. Ini serius, Novi kecelakaan. Barusan aja Ron itu telepon Mama. Novi kecelakaan? Iya, kenapa Mama nggak bilang dari tadi? Ini barusan Mama bilang sama Papa. Ya udah, sekarang kita ke rumah sakit aja. Ayo. Papa mau kemana? Mau ngambil mobil. Ayo, ngambil kunci mobil. Tas Mama. Sekalian itu dompet, Pak. Itu handphone satu lagi juga. Ada yang bisa saya bantu? Kenalin dokter, nama saya Rini, kakaknya Novi korban kena tiang listrik. Oke, iya kebetulan saya dokter yang menangani Novi, adik kamu. Silakan duduk. Ya, silakan. Ya, jadi gini, tadi mengenai Novi. Si Rini lama banget sih. Jangan sampai gue ketemu sama tuh cowok. Bisa ketahuan drama gue. Aduh, gimana sih? Apa gue kabur aja ya dari sini ya? Daripada panjang urusan gue di sini. Gue nggak mau tuh perempuan bebas. Enak aja udah gue dipecat lagi. Terus gue suruh bayar biaya rumah sakit gue ini pakai duit sendiri. Mau bayar pakai apa? Pakai daun. Gue harus cari tuh perempuan. Lo harus tanggung jawab. Lo lihat nih kaki gua gara-gara lo. Kenapa gue mesti ketemu tuh cowok tadi sih? Aduh. Gue mesti kabur kemana lagi ya? Aduh. Roni, kok dia tahu gue di sini sih? Tuh cowok nggak pernah nyerah ya? Udah gue putusin juga. Kalau gue keluar, pasti ketemu dia lewat dia. Kalau gue balik ke kamar, nanti dia temuin gue. Kalau nggak, gue ketemu sama tuh cowok. Aduh, gue gimana dong? Novi! Nov! Tadi mau nanya apa? Nggak jadi mbak, telat. Gue ngumpet di mana lagi ya? Jangan sampai gue ketemu sama Roni. Nov! Novi! Nov! Nov!
sakit tau. Lagian sih mas, udah tahu sakit malah jalan-jalan. Ya udah sih terserah. Aduh, heran nih gue kenapa semua orang pada nabrak gue sih? Sorry. Ah, Udah sorry ngomel sensi amat sih. Novi mana ya? Cepet banget ngilangnya. dia itu udah nyelakain saya udah 2 kali. Tadi aja saya. Kelar hidup gue kok sampai dia tahu gue di sini. Ngumpet di mana nih? Aduh. Ada dia. Aduh pelan-pelan. Makanya mas, kalau lagi sakit istirahat dulu, jangan jalan-jalan mulu. Suster, pokoknya saya titip pesan sama kalian berdua ya. Kalau kalian ketemu sama tuh cewek, bilang sama dia, saya mau tuntut tanggung jawabnya. Iya mas, ya udah, kami keluar dulu ya mas. Mimpi apa sih gue semalam bisa ketemu sama tuh cewek. Hancur deh masa depan gue. Aduh, gimana gue kabur nih kalau nih cowok di sini terus? Pakai acara jatuh segala. Sus, Ya ada apa dok? Suster, ini pasien hilang. Kalian nggak ada yang tahu dia kemana? Hah? Dengar saya, cari dia sampai ketemu, ya. Kasih tahu semua security. Jangan sampai terjadi apa-apa sama dia, ya? Iya, Oke. baik, dok. Ayo. Aduh dokter, gimana durasi panik saya kok bisa nggak ada sih? Mbak tenang dulu ya. Tenang. Ih dokter gimana sih? Gimana saya bisa tenang? Coba kalau sampai adik saya nggak ada, terus kalau gara-gara diculik gimana? Oh dokter, aku bisa sakit nanti. Mbak tenang dulu ya. Pihak kita pasti akan menemukan dia, ya. Oh dokter, tolongin dong dokter. Aduh, saya kemana sih dokter? Kenapa-napa gimana coba? Aduh. Tenang, Gimana tenang. dong, dokter? Ya, tenang dulu. Mbak, kamar anak saya nomor berapa ya? Gimana keadaan dia? Ayo cepat katakan Mbak, di mana kamar anak saya? Iya, nama anak bapak dan ibu siapa namanya? Tan. Roni, Novi gimana? Dia baik-baik aja kan? Atau harus operasi? Ada yang patah? Ada yang... Tante tenang dulu ya. Jujur aku juga belum tahu sih keadaan dia kayak gimana. Tadi aku sempat lihat dia tapi dia malah kabur. Kabur? Kalau kalian lihat pasien yang bernama Norpi, korban tabrak tiang listrik, pasien itu hilang. Mbak, kok bisa hilang? Saya ini orang tuanya. Ya gimana sih bisa hilang kayak gini? Saya nggak tahu bu, saya nggak tahu. Ayo. Maaf, ibu sama bapak ini orang tuanya Novi ya? Betul. Sorry, saya calon suaminya. Oke, saya tahu semuanya khawatir. Saya pun khawatir, ya. Karena saya juga baru tahu kalau Novi itu tidak ada di kamarnya. Tapi kakaknya ikut sama saya, dia di belakang. Kakak. Tadi di belakang saya. Dokter, Novi itu nggak punya kakak. Dia tuh anak saya satu-satunya. Sebentar, jangan-jangan Novi itu diculik dan orang itu disuruh buat pengalihan. Saya, tadi. Tolong, dok. Ma. Saya pak. Aduh. Lu punya mata nggak sih? Lu ngeliat apa? Nih, mata gue tuh gede segede bola pingpong. Lo aja kali nggak punya mata. Lo yang salah bukannya minta maaf malah marah-marah lo. Ih, lu tuh rese banget ya. Awas kalau nanti ketemu lagi. Tuh cewek kurang piknik kali ya. Aduh, gimana gue bisa keluar dari sini sih?
Masa iya gue di sini terus? Aduh, kenapa gue harus ketemu ini cowok sih? Ya ampun Setio, gue gak tau kamu dengan lo sampai separah ini. Gue masih sakit nih. Sorry, gue gak tau. Jangan-jangan ini pacarnya tuh cowok ya? Emang lo kenapa sih, kok bisa sampai separah ini? Semua ini tuh gara-gara satu cewek. Udah sok cantik, sok tajir, udah gak punya hati, gak punya perasaan. Nabrak tiang listrik, sampai gue jatuh dari atas tiang listrik. Gara-gara itu, gue sampai dipecat, padahal gue baru magang. Mana tuh cewek nih ya, gue kasih tahu nih. Udah dia berasa kayak dia aja korbannya. Padahal yang nabrak tiang listrik tuh dia. Yang jatuh tuh gue. Masa yang pingsan dia sih? Gue rasa nih ya, kalau misalkan dia nabrak tiang listriknya kali yang harus minta maaf sama dia. Gila ya tuh cewek, dia tuh udah bikin hidup lo makin susah tau gak? Kalau lo keadaannya kayak gini sekarang, gimana soal si Naila adik lo? Lo kan sekarang jadi tulang punggung keluarga. Kalau lo kayak gini keadaannya, gimana lo mau dapat kerja nanti? Itu dia yang bikin gue stres. Pihak kantor nggak mau tanggung jawab karena menurut dia ini tuh bukan kecelakaan kerja. Kan gue ditabrak sama mobil, berarti itu cewek yang harus tanggung jawab. Hancur deh masa depan gue. Hancur juga masa depan adik gue. Ya udah, biaya rumah sakit gue bantu ya. Udah nggak usah Ri, gue udah keseringan nyusahin lo. Apain coba? Ya nggak apa-apa lah. Lagian lo mau bayar pakai apaan? Lo kan nggak ada uang. Lagi juga lo nggak akan dibolehin pulang sama di rumah sakit kalau belum bayar. Enggak. Semua itu pasti ada jalan keluarnya kok. Makasih ya lo udah perhatian sama gue. Gue kan sahabat lo. Jadi kalau lo butuh apa-apa dan lo ada apa-apa, lo ngomong sama gue, ya. Oh, ternyata ini cewek sahabatnya. Kok gue jadi kasihan ya sama nih cowok. Adanya pasti sedih banget kalau dia nggak kerja. Terus gimana dia biayain keluarganya ya? Gimana dia bisa keluar dari sini? Novi, Novi di mana, Pak? Novi di mana? Tante, tolong tante tenang ya. Anak tante pasti ketemu. Kita sebagai pihak rumah sakit akan menemukan dan mencari anak tante. Percaya sama saya tante. Tolong dok, tolong. Saya takut terjadi sesuatu sama Novi. Iya pasti tante, pasti saya tolong. Ya pokoknya saya nggak mau tahu ya dok ya. Calon istri saya harus ketemu. Ya. Sabar Ma. Sekarang kita berdoa saja. Semoga Novi cepat diketemukan dan tidak terjadi apa-apa sama Novi. Sebaiknya kita pulang saja ya. Tunggu di rumah ya. Iya. Iya sabar ya. Roni, kalau ada kabar dari Novi, kamu telepon tante ya. Tante khawatir banget. Siap Tan, nanti istirahat ya Tan ya. Om sama tante pulang dulu ya. Siap Om. Makasih Ra. Iya Om Tan. Elah, ada-ada aja. Kalau orang tuanya Novi tahu gue udah putus, celaka gue nih. Si Novi pakai kabur lagi, kemana sih nih anak nih?
juga. Oke, gini, berarti kita harus lapor polisi, Pak. Bentar, Pak. Pak, nggak jadi, Pak. Ini pasiennya udah ketemu, ya? Iya, ya. Makasih, Pak. Novi, kamu kemana aja sih? Satu rumah sakit nyariin kamu, tau nggak? Tadi orang tamu datang ke sini, calon suamimu datang, kakakmu datang, semua nyariin kamu. Calon suami? Enak aja dokter, ini salah. Itu tuh mantan, bukan calon suami. Terus kakak kamu yang datang tadi tuh dia. Oh, ceritanya panjang banget dokter. Aku mau minta bantuan sama kamu. Boleh ya dok? Bantuan apa? Kamu tahu kan cowok yang aku ceritain itu yang dirawat di rumah sakit ini juga? Ya, cowok yang ngejar-ngejar kamu itu. Iya. Aku kasihan sama dia dok. Kayaknya orangnya tuh nggak bisa bayar biaya rumah sakit. Jadi aku mau bayarin semuanya. Tapi dokter nggak boleh bilang siapapun kalau aku yang bayar. Sebentar ya, ini saya agak bingung sih ya. Sebelumnya kan kamu minta tolong sama saya. Biar dia nggak datang ke kamar kamu, terus kamu takut sama dia, tapi kenapa sekarang kamu jadi mau bantuin dia? Karena kasihan aja dok. Ya, please. Ya bagus sih niat kamu. Ya, saya bantu. Saya bantu untuk tutup mulut. Ya. Beneran? Serius. Beneran dok. Maaf. Aku cuma senang aja ketemu sama dokter yang baik dan ganteng kayak kamu. Makasih ya. Novi, aduh sayang, kamu nggak apa-apa kan? Mama khawatir sama kamu. Ini kenapa? Ya ampun, kamu nggak apa-apa? Papa sama Mama itu sampai pusing nyariin kamu. Kamu kemana aja sih? Aduh papa, ceritanya panjang. Novi mau istirahat, capek. Ini aja untung diantar sama dokter Ferdi. Terima kasih ya dok ya, sudah ngantar anak saya. Oh iya, sama-sama Pak, dengan senang hati. Dokter, gimana keadaan anak saya? Apa dia geger otak atau dia amnesia? Ini kenapa dokter? Mama tuh lebay. Kalau amnesia, Novi nggak tahu jalan pulang. Mama khawatir sayang. Enggak tante, tenang aja, nggak perlu khawatir. Novi ini bebek aja kok. Ya cuma memar sedikit tapi tidak ada luka. Alhamdulillah kalau cuma memar. Soalnya anak saya mau nikah dokter. Ih, Mama, Novi itu udah putus sama Roni. Putus. Novi, dok, tolong dok. Mama. Beneran sus, tadi saya yakin banget saya ngeliat di situ ada hantu. Di kamar ini tuh ada hantunya sus. Tenang ya mas, mungkin mas cuma halusinasi aja. Lagian kan mas juga masih dalam pengaruh obat. Nggak mungkin, saya bener-bener ngeliat kok. Ya udah, sekarang mas istirahat aja ya, pejemin matanya. Kalau nggak ntar makin parah loh. Yaudah istirahat, saya keluar dulu. Harus tanggung jawab. Lo harus tanggung jawab. Untung gue masih hidup. Aduh, gue pikir gue udah mati sama tuh cowok. Nih, kenapa gue jadi kepikiran cowok itu terus ya? Aduh. Saya mau tahu dong Mbak, biaya saya selama perawatan di sini dari kemarin berapa ya? Betul ya mas? Sudah dibayar semua mas sampai dengan hari ini, tapi nggak ada nama pembayarnya. Lu bayarin gue? Bukan gue, swear. Lah terus kalau bukan lu siapa dong? Gimana gue tahu? Mbak, siapa sih yang bayarin? Cepet kasih tahu saya siapa. Saya nggak tahu mas. Kok aneh banget sih? Ini mau ditutup-tutupin atau gimana? Cepet kasih tahu saya sekarang siapa. Ya mas, saya nggak tahu. Ya lagian masa nggak tahu sih, aneh banget. Maaf, ini ada apa ya? Ini dok, masnya tanya siapa yang udah bayar perawatannya kemarin. Saya bilang nggak tahu, tapi marah-marah. Ya lagian aneh banget sih. Masa iya hantu yang bayarin saya selama perawatan di sini?
Cepetan kasih tahu saya siapa yang udah bayarin. Kalau nggak saya tuntut rumah sakit ini loh. Setio, lo kenapa sih? Lo tuh harusnya santai-santai aja, tenang-tenang aja. Gua nggak bakalan bisa tenang sebelum gue tahu siapa yang udah bayarin gua. Mas, saya kasih tahu ya. Perempuan yang kecelakaan bareng dengan kamu. Oh, cewek itu. Ya udah dok, kasih tahu sekarang di mana ruangannya. Saya mau ketemu sama dia. Maaf, percuma aja, dia udah pulang. Udah pulang. Ya udah sini, kasih tahu alamat rumahnya di mana. Oh, maaf ya Mas ya, itu bukan kapasitas saya. Dok, dokter jangan main-main sama saya ya. Saya nggak takut sama Anda. Cepet kasih tahu saya sekarang. Atau kalau nggak rumah sakit ini saya tuntut. Oke, tenang. Nggak perlu dengan cara seperti ini, ya. Tenang. Ini alamatnya. Hatiku terpana, bintang-bintang temani bulan. Sini. Kamu kan kemarin habis kecelakaan. Masa mau pergi lagi sih? Sayang, kamu nggak boleh pergi. Kamu harus istirahat. Mama nggak mau sampai terjadi apa-apa sama kamu. Oh ya, tadi Roni telepon katanya dia mau datang ke sini. Ma, Pa, please. Mama sama Papa perlu tahu kalau Novi itu udah putus sama Roni. Putus? Iya, PUTUS. Jadi Mama sama Papa jangan jodohin lagi aku sama Roni. Aku tuh nggak pernah cocok sama dia. Dia itu terlalu overprotective, Ma. Aku tuh nggak pernah cinta sama dia. Aduh sayang, please deh. Sayang kamu sadar. Kamu ini pasti geger otak karena kecelakaan yang kemarin, ya kan? Justru Roni tuh yang bikin aku celaka sampai nabrak orang. Dan orang itu nuntut aku mau masukin penjara. Penjara? Siapa orangnya yang mau masukin kamu penjara? Ah, kasih tahu ke Papa. Enak aja, sembarangan dia. Siapa orangnya tuh nggak penting, Pa. Pokoknya Novi nggak mau lagi sama Roni. Titik. Gak bisa sayang. Roni itu orangnya baik sekali. Dan Mama yakin kalau kamu menikah sama dia, hidup kamu pasti bahagia, ya? Gak mau, Ma. Pokoknya Novi gak mau sama dia. Oke. Papa akan batalkan pertunangan kamu dengan Roni. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus punya pacar lagi. Pacar yang lebih baik perhatiannya dari Roni. Setuju? Aduh, mati deh gue. Mesti cari cowok di mana lagi nih yang bisa gue ajak kerja sama buat jadi cowok gue. Siapa? Nggak ada kan? Pa, Ma, justru sebenarnya Novi tuh udah punya pacar. Cuman belum kenalin aja ke Mama sama Papa. Aduh, Novi tuh udah cinta banget sama dia. Udah cocok, Pa. Loh, kok bisa? Kamu punya pacar nggak dikenalin sama Mama sama Papa? Ah, Papa nggak percaya. Kamu itu cuma mengada-ngada. Coba buktikan kalau kamu itu sudah punya pacar. Ajak pacar kamu itu ke sini. Kemari, hari ini juga, sekarang. Oke, Pa. Hari ini juga, sekarang juga, Novi bawa pacar Novi dan dikenalin ke Mama sama Papa. Mas, bayar dong. Main keluar aja lo. Waduh Pak, saya lagi nggak ada uang Pak. Saya utang dulu ya. Hah? Mau utang? Apa? Enak aja utang. Emang ini taksi punya nenek moyang lo? Iya Pak, tapi uang saya ada di orang yang punya rumah ini nih. Nah itu orang itu. Pas banget. Gua manfaatin aja nih cowok. Mbak, kata cowoknya mbak yang bayarin. Cepet mbak, saya mau buru-buru nih. Hah? Iya. Berapa? 100.000. Nih, pas. Ya, makasih.
Dasar cowok matre, nggak punya uang naik taksi. Kasar banget lu kalau ngomong. Ngatain gue cowok matre lagi. Awas lu ya. Awas, ini kaki gua. Awas dong. Ih, cepetan. Lama banget sih. Ayo. Ini Lu manja. apaan sih nih? Novi, ini siapa? Papa sama Mama inget tahu kan kalau Novi mau kenalin pacar. Nah, ini dia orangnya. Pa, dia ini yang udah selamatin nyawa Novi. Baik banget orangnya, Pak. Gara-gara nyelamatin Novi, kasihan dia korbanin dirinya sampai kakinya kayak gini, Ma. Padahal waktu itu Novi lagi berantem sama Roni, Ma. Dan dia yang bawa Novi ke rumah sakit. Iya kan, sayang? Karena kamu takut kan aku kenapa-napa. Beneran? Kamu pacarnya Novi? Ya iyalah, Ma. Masa Novi bohong sama Mama? Ya, sayang. Sebentar. Jadi kamu mempertaruhkan nyawa kamu untuk menyelamatkan anak saya? Dia ini pemalu, Pak. Tuh, baik banget. Malu tuh. Ya, sayang ya. Tante sangat berterima kasih karena kamu telah menyelamatkan Novi. Kalau Novi memilih kamu sebagai pacarnya, Tante sama Om tidak keberatan. Karena Tante yakin kamu pasti bisa menyayangi, melindungi Novi. Iya kan, Pak? Iya, Papa sih setuju saja kalau memang ini pilihan kamu, Novi. Ya. Oh ya, tadi nama pacar kamu siapa, Nov? Namanya... Saya Setio. Untung nih cowok bisa diajak kerja sama. Oh, Setio. Maaf. Kalau gitu, Ma, Pa, Novi ajak Setio ke belakang dulu ya. Kita mau ngobrol kan, sayang ya? Yuk, sayang. Ayo, sayang. Lepas. Lu ini apa-apaan sih? Lu bilang gue pacar lu lagi. Denger ya, gue datang ke sini nih karena gue mau nuntut lu. Ini malah gue dapat wejangan dari bokap lo. Aduh, shit. Berisik banget sih mulut lo. Bawel banget sih. Bawel? Dengan kondisi gue sekarang kayak gini, lu pikir gue bakal diem aja? Nih, denger ya. Nih lu lihat ya, jidat gue sekarang gede segede bakpao. Kaki gue sekarang pincang, gimana caranya gue mau kerja kalau kayak gini caranya? Lu pikir dengan lu udah bayarin biaya rumah sakit gue bakalan maafin lo? Enggak. Gue bakal tetap nuntut lo. Ih, lu tuh ya berisik banget deh. Lu tahu gak sih? Ada mama. Duduk dulu, sayang, sini. Duh, kamu tuh ya belepotan deh mulutnya. Duduk. Tuh, dirapiin, sini. Sayang, ada mama di sini loh. Iya, Ma. Kamu kok gak kasih minum sama Setia? Oh, iya. Pasti haus. Nih, Tante bawain kamu minum ya. Makasih ya, Tante. Minum, sayang. Novi, Mama ke dalam dulu ya. Iya, Ma. Lagi-lagi nih minum nih, aduh belepotan. Tangan lo, gila lengket banget. Pasti belum gosok gigi kan lo? Wah, lo nih emang bener-bener keterlaluan ya. Lo pikir gue bakalan ikut aksi daya tipu lo? Gue bakal laporin semuanya kejadian ini sebenarnya kayak gimana. Lo lihat deh, dasar bang ngibul. Please. Jangan, tunggu dulu. Aduh, gue tuh gak mau dijodohin sama nyokap bokap gue. Gue tuh gak suka sama tuh cowok. Lu butuh uang kan? Lu mau kerja kan? Dan lu gak mungkin kerja karena kondisi lo seperti ini sekarang, iya kan? Ya ini semua juga gara-gara lo kali. Iya itu dia, makanya gue mau tanggung jawab. Gue mau lo jadi pacar gue. Dan gue akan bayar lo. Gak baik lo nolak rezeki. Lo kan tulang punggung keluarga. Gimana lo mau ngasih makan adek lo kalau lo gak punya uang?
kalau lo gak punya kerjaan. Kok lo bisa tahu sih? Ya lo gak perlu tahu lah kalau gue tahu info tentang lo. Yang pasti lo gak bisa nolak tawaran gue. Ya, deal? Gara-gara tiang listrik, gue kehilangan pekerjaan dan sekarang jadi cowok bayaran. Lama banget sih mikirnya. Deal? Gitu dong. Nih, DP bayaran buat lo. Sisanya gue kasih nanti. Kalau drama lo bagus, gue tambahin. Kenapa? Kurang? Enggak sih, cuman gue heran aja. Orang kayak lo bisa segampang itu buat dapetin duit. Nah sedangkan gue harus ngesot-ngesot. Sampai gue harus ngelakuin ini buat duit. Mobil Om Bro itu. Om! Itu siapa sih? Lo kenal? Hah? Novi? Roni? Lo kenapa sih? Kok lo jadi ngebut nyetirnya? Pelan-pelan. Lo lihat nih kaki gua belum sembuh. Udah, diem aja deh. Wow! Apa-apaan sih nih? Lo ngapain narik-narik gua? Aduh, lepas. Lepas ya? Jangan! Apaan jangan-jangan? Berani-beraninya nih cowok masuk mobil kamu, hah? Siapa dia? Gara-gara dia nih pasti hubungan kita jadi begini kan? Jangan pernah lo sentuh dia ya. Karena dia tuh pacar gue. Sekarang lo paham kan? Kenapa gue mau putus dari lo? Karena gue udah punya pacar. Pacar kamu? Ya nggak mungkin lah, kamu pasti bohong. Mana mungkin papa mama kamu relain kamu pacaran sama orang lain selain aku? Hello, lo pikir lo tuh oke banget ya? Sampai nyokap bokap gue nggak setuju gue putus sama lo. Mereka udah gue jelasin dan mereka terima keputusan gue. Sekarang lo jangan pernah ganggu gue lagi. Karena gue udah punya pacar. Dan gue nggak pernah cinta sama lo, Ron. Ayo. Woi! Aduh! 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 Oh, udah. Ayo. Awas, cepetan. Yang mana yang sakit? Nih, pas di sini nih. Nih. Kalau lo sakit, ke rumah sakit aja ya, gue anterin. Enggak usah, ngapain. Cuman gini doang kok. Sorry ya, gara-gara tuh cowok, sampai gue nabrak lo, bikin lo kayak gini. Sebenarnya tuh cowok siapa sih? Itu cowok yang mau dijodohin sama bokap nyokap lo ya? Iya, tapi gue gak pernah suka sama dia, gue gak pernah cinta sama dia. Tapi terus-terusan aja dia ngejar gue. Berarti kalau misalkan itu cowok udah berhenti ngejar lo, gue juga udah stop dong jadi pacar bayaran lo. Enak aja, lo tetap kontrak sampai nyokap bokap gue itu nggak jodohin gue sama cowok lain. Jadi gue nih pacar kontrak lo gitu. Kontrakan rumah kalah deh tuh. Ya udah sih, lo nurut aja, kan gue bayar juga. Ya udah, sekarang alamat rumah lo di mana? Biar gue anterin lo pulang. Ya udah, lo tinggal lurus aja, ntar masuk tol tuh di depan sana.
Ini cewek cantik juga. Kalau nggak bikin gue sebel sih, gue juga mau jadi pacar beneran dia. Lo kenapa sih ngeliatin gue terus? Lo nggak bisa kontrol sih. Kontrol kendaraan mobil ini. Iya. Nanti gue hati-hati, gue pelan-pelan deh. Bukan. Kontrol kecantikan lo. Udah, nggak usah GR. Gue ini kan jadi pacar lo sekarang. Ya gue pengen biar kelihatan lebih nyata aja. Oh, gitu ya? Kak, Hati yuk. Nanti gue telepon lo ya. mana aja sih? Gue tuh nyariin lo, tau gak sih? Gue khawatir sama lo. Lo malah enak-enakan jalan sama cewek. Kak, aku tuh hampir mau telepon polisi, tahu nggak sih saking paniknya. Makanya kakak tuh kalau lagi sakit, kabarin adeknya kalau kakak tuh mau kemana-mana. Tapi itu ngomong-ngomong siapa sih kak? Pacar kakak? Ya gak mungkin pacar lah. Iya kan Tete? Emang dia pacar gue sih. Pacar? Sejak kapan? Emang guanya aja belum cerita sama lo. Mulanya. Apaan sih? Kok bisa sih jadian sama tuh cewek diem-diem dari gue? Iya emang gue sengaja aja gak mau cerita sama lo. Lagi lo kenapa repot banget sih kalau gue jadian sama cewek? Ya karena gue gak mau lo disakitin sama cewek. Kan gue sahabat lo. Percuma ya, gue di sini khawatirin lo, mikirin lo, takut kenapa-kenapa. Malah lo jalan sama cewek. Serah deh. Lah, mau kemana lo? Serah gue mau kemana. Kak, kenapa sih jahat banget? Siapa yang jahat? Ya kakak lah. Nih, mungkin efek kepala kakak kebentur kali ya. Hah? Jadinya begini nih. Jadi otaknya pindah. Deh, ini orang-orang lagi pada kenapa sih? Kenapa semua pada bilang gue jahat? Aneh banget. Lo jahat banget sih, Steo. Bilangnya gue sahabat lo. Tapi gue ngerasa gue bukan cewek siapa. Coba aja nih ya, lo tau perasaan gue dari dulu. Kalau gue tuh sayang sama lo gak mungkin kan pacaran sama cewek lain. Semangat ya gue. Gue rasanya masih gak percaya deh. Kok ya bisa-bisanya gue jadi cowok bayaran kayak begini. Tapi kenapa ya? Kok gue berasa berat banget mau pakai ini duit? Apa gue simpen aja? Gue pakai ntar kalau misalnya gue butuh. Hai kak. Kenapa? Nggak apa-apa, mau ngobrol. Emang nggak boleh adiknya mau ngobrol? Mau ngomongin apa sih? Enggak. Kakak masih teleponan sama Karyana. Teleponan sama Riana? Teleponan maksudnya? Kenapa emang? Ya nggak apa-apa, aku kan nanya. Dia tuh udah baik banget loh sama kakak, sama aku. Dia aja bayarin aku uang sekolah. Apa? Lu minta-minta sama dia?
Enggak, bukan minta, aduh. Tapi Kak Riana tuh maksa aku karena aku cerita. Aku kan udah nunggak 3 bulan. Kakak mau aku dikeluarin dari sekolah? Aku udah ditanya terus Kak sama sekolah, kapan bayaran? Sementara aku tahu kakak nggak punya uang, kan harus berobat. Ya udah deh, ntar gue ganti duitnya. Emang kakak punya uang? Ya ada lah, enak aja. Nggak usah kepo deh. Ya enggak, bukannya kepo, kan nanya. Kak, tapi pacar yang tadi nganterin naik mobil itu tajir ya? Terus aku liatin, Kaliana tuh jealous deh Kak sama kakak. Tadi aja pas tahu itu pacar kakak, dia langsung marah-marah kan? Jealous? Ya nggak mungkin lah. Kan kita berdua udah sahabatan dari dulu. Dia juga tahu kok soal itu. Enggak, dia tuh jealous. Kakak aja yang kurang peka. Kak, aku mau dong cobain jalan-jalan pakai mobil mewah pacarnya kakak itu ya. Lo apaan sih, ngomong apaan? Udah sana cabut-cabut, gue mau istirahat. Ingat ya, satu nih, nggak boleh ngomong atau minta-minta sama Riana lagi, oke? What? Lo serius? Lo jadian sama cowok itu? Cowok yang lo tabrak di tiang listrik? Pas banget dia datang ke rumah gue. Ya udah gue tarik aja, terus gue kenalin kalau dia tuh pacar gue. Supaya Bonyok tuh nggak jodohin gue sama Roni lagi. Males gue. Iya, tapi emang itu cowok mau gitu? Tuh cowok pasti matre. Itu pasti bayar dia kan? Ya iya, tapi kan nggak apa-apa, gue bisa manfaatin. Iya, tuh kejam banget, sumpah deh. Tapi tuh cowok kayak gimana sih? Ganteng nggak? Lumayan sih. Siapa sih nelpon malam-malam? Halo, apaan sih lo? Malam-malam ganggu orang tidur aja. Ya mana gue tahu kalau lagi tidur ngorok. Emang gue di samping lo? Ya juga sih. Ada apaan? Buruan keluar rumah sekarang. Ngapain gue malam-malam gini keluar? Kurang kerjaan kali ya gue? Ya emang lo kerja sama gue kan? Lo kan gue bayar. Sekarang buruan keluar. Gue depan rumah lo nih sekarang. Oh iya, bentar, gue ganti baju dulu. Ngapain juga sih nih? Malam-malam ganggu orang tidur aja. Ya ampun, mobil yang waktu itu antar Kak Setio di mobil pacarnya bisa. Masuk ini. Idih, ini cewek nggak tahu diri banget sih. Kepedean foto selfie depan mobil gue. Woi, ih, lu ngapain sih foto-foto selfie? Mobil gue baret tau nggak? Ampun, mau selfie doang pelit banget sih nih pacarnya Kak Setio. Kak, aku kan cuman mau selfie sama mobil kakak yang bagus ini loh. Lo ini adiknya Setio? Emang nggak lihat muka aku nih mirip sama Kak Setio? Sama-sama cantik dan ganteng. Ada apaan lagi sih nih? Ini loh Kak, kakak itu punya pacar cantik tapi pelit. Aku nggak restuin. Aku mau selfie nggak boleh sama mobilnya. Setio, aku nggak tahu kalau dia tuh adik kamu. Maaf. Ya lagian lu juga kenapa sih? Ngapain coba selfie di depan mobil orang? Norak. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan aku ajak kamu jalan-jalan ya, kemana aja yang kamu mau. Asik. Yeay. Bener ya Kak ya? Aku akan
aku nggak akan ganggu. Boleh pacaran, silakan. Aku restui. Ya udah kalau gitu aku pinjam kakak kamu dulu ya. Oh iya. Silakan yang lama. Ayo sayang. Ya, oleh-olehnya jangan lupa. Ih, celamitan banget. Memang ku suka kamu. Jangan kau menggoda dia. Hatinya kan ku miliki. Ini kayak begini nih, nggak ada di dalam perjanjian. Ya lo kan cowok gue. Kalau lo nggak nganterin gue balik, nanti bokap gue curiga. Udahlah, nanti lo pulang naik taksi, gue yang bayarin. Gini nih, gue tuh punya feeling kalau Roni bakalan ke rumah gue. Jadi mendingan lo anterin gue pulang deh, buat antisipasi aja. Kalau ini orang kantoran ya, ini tuh namanya lembur. Iya, gue bayar uang lembur lo. Gila nih cewek, uangnya gampang banget kali ya. Jatuh cinta kepadanya. Gue harus bisa cari perhatian sama Setio. Gue gak boleh kalah sama tuh cewek. Biar Setio tuh tahu kalau gue tuh suka sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karyana. Nyari Kak Setio ya? Iya, ada kan? Ya sayang banget Kak. Kak Setionya baru aja jalan dijemput sama cewek yang waktu itu nganterin pakai mobil loh. Oh. Kak, ini makanan ya? Iya, ini tadinya buat abang kamu. Oh, ya udah Kak, sama aja. Nanti aku sampein ke Kak Setio, Kakak udah bawain makanan. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Ya udah deh. Tadlu. Aku baru inget ada titipan dari Kak Setio. Bentar ya Kak, duduk yuk. Kak, nih uang yang waktu itu kakak kasih buat aku bayaran sekolah. Nggak usah, kamu pegang aja. Aku belum butuh uang ini. Oh, jangan Kak, ntar aku dimarahin lagi sama Kak Setio. Soalnya Kak Setio udah wanti-wanti harus cepet-cepet dikasih sama kakak. Ya, udah. Nggak usah. Kamu pegang aja uangnya. Buat jadi pegangan kamu aja, kan lumayan buat jajan. Ya? Gue nggak yakin deh, tuh cowok ada di dalam. Mau ada atau enggak, tiap malam lo harus nganterin gue kayak gini. Hah, enak aja. Ya kali masa gue harus lo anterin kayak begini tiap hari? Ya iyalah, karena lo itu pacar gue. Ingat ya, bokap gue ngasih izin kita pacaran karena dia tahu lo bisa ngejagain gue. Ya udah, masuk. Udah bisa gue tebak, lo pasti datang ke sini kan? Halo. Ya, aku pasti kesini. Harusnya kamu seneng dong lihat aku, ya kan? By the way, Nov, aku udah bilang papa sama mama kalau kamu bayar cowok ini buat jadi pacar kamu, ya kan? Otak lo didengkul kali ya, mana mungkin gue bayar dia? Ya mungkin aja. Enak aja lo kalau ngomong. Waktu itu gue ngebiarin lo ngejar dia, karena gue masih ngehargain orang tuanya. Tapi dengan cara lo ngomong kayak gini, itu sama aja bukan nuduh, tapi lo juga ngajak perang. Gue kasih tahu sama lo ya, lo nggak bisa ngerebut cewek gue dari gue, dan lo nggak bisa ngerenggut kebahagiaannya. Lo nggak bisa maksa dia untuk cintain lo. Keren. Lagu lu kayak pemain sinetron. Dapat drama lu, basi kok lu. Udah ngaku aja lu dibayar berapa masih Novi, ha? Gua tambahin kalau kurang. Benar feeling Novi. Untung saja Novi itu menolak kamu. Lihat kelakuan kamu yang kasar tadi. Mana mau Novi sama orang kasar seperti kamu? Dan kalau kamu pikir Novi itu membohongi orang tuanya, kamu tuh salah. Novi gak akan berani. Itu sama saja kamu tuh menghina om dan tante. Urusan kita belum selesai, boy.
Dan seneng dulu lo. Kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, Om. Ya udah, saya pamit pulang dulu ya. Loh, bukannya kamu tadi... Kemalaman, Pak. Saya nggak tega ngeliat aku pulang sendirian, makanya dia maksa nganter. Dan sekarang dia mau pulang naik taksi. Hebat kamu. Kamu benar-benar bertanggung jawab. Nggak rugi Novi memilih kamu jadi pacarnya. Tante juga ngucapin terima kasih karena kamu sudah mengantar Novi. Ya, saya sebagai pacarnya Tante, saya juga nggak mau ngeliat dia diganggu terus sama Roni. Ternyata feeling saya bener kan dia ada di sini. Kalau gitu, maaf, Pak. Novi antar dia dulu keluar ya. Ayo. Isi Om, Tante. Iya. Sini. Apalagi sih? Di belakang lo ada Roni, dia masih nungguin di mobil. Dan dia pasti ngikutin. Jangan sampai dia tahu rumah lo. Lo turun di rumah yang paling tajam, ya? Jangan nengok, nanti dia tahu. Besok standby ya, gue telepon lo. Pikir lu bisa begoin gua, ha? Gue yakin Novi pasti ngebayar lo kan. Cuma buat ngeyakinin orang tuanya kalau emang dia udah putus sama gua. Yakin cowok kere gak punya apa-apa. Hati merasa sepi bila ku jauh dari sentuh cintamu. Ingin selalu ada dekatmu, selalu ada di hatimu ya. Jangan tinggalkan dan jangan kau lepaskan untuk memelukku, dekapku di setiap detak jantungku. Oh, oh. You're my love, you're my life, you are my everything I need. Gokil. Rumah ini cowok gede juga. Wah, kalau kayak gini ceritanya sih gue bisa kalah saingan nih. You're my life, you are my everything I need. I give you my heart, I give you my soul. Ampun, kamu ngapain kamar? Kamu, aduh, kamu sudah pincang mau maling lagi. Kamu pergi, maling kamu ya? Siapa yang maling, Pak? Pergi kamu. Aduh, Kamu pergi kamu. Dasar maling, pergi sana. Ampun, pergi, maling. Dasar, pergi sana. Gini banget sih buat nyari duit doang. Kenapa kak? Kakak mau mati ya kak? Ya Allah kak, jangan mati dulu sekarang kak. Kakak ya Allah, kita ke dokter astagfirullah. Jangan mati dulu. Udah stop. Siapa juga sih yang mau mati? Lo juga tuh yang bikin gue jadi pengen mati. Ya Allah. Aduh lega. Aku pikir tuh kakak udah mau mati. Aduh. Maaf. Naila pikir kakak udah mau mati. Nanti siapa yang nemenin Naila kalau Naila sendirian? Terus yang bayarin sekolah Naila siapa? Udah, tenang. Lagian gue juga nggak mungkin kok ninggalin lo, oke? Kok kakak so sweet banget. Ya elah gitu aja nangis, sudah nggak usah baper. Udah gak kenapa-kenapa kan? Kenapa-napa lah. Yaudah, semangat cari duit. Naila gak jadi nangis. Aduh, gue telepon cowok itu apa enggak ya? Dia selamat nggak ya sampai rumah?
Kenapa gue jadi ngarepin dia buat nelpon gue ya? Apa gue aja kali yang nelpon dia? Telepon? Enggak. Telepon enggak. Telepon? Enggak. Telepon enggak. Telepon. Telepon. Yaudah deh, gue telepon dia. Gue video call deh. Dia yang telepon. Pas banget. Halo? Lo udah nyampe rumah? Woi, kenapa diem sih lo? Halo? Iya. Gue udah sampai rumah kok. Gue cuma mau ngabarin lo aja sih. Oh, ya bagus deh kalau lo sampai rumah. Gue cuma mau bilang terima kasih aja sih, karena lo udah spontan nyelamatin gue tadi. Tenang, nanti gue kasih lo bonus, oke? Ngapain sih pakai bonus-bonus segala? Ya itu emang udah kewajiban gue aja kali. Kapan ke rumah sakit? Rencananya besok. Oh yaudah, besok gue jemput lo. Kayaknya ada yang aneh deh sama gue. Kenapa gue jadi demen sama dia ya? Kenapa gue jadi suka sama dia? No, please deh. Dia tuh cuman dibayar sama lo. Bentar lagi juga tugasnya selesai. Kecuali lo bayar dia banyak. Kenapa sih gue? Mendekatimu. Setio. 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 Ngapain sih dia? Jangan-jangan di kamarnya. Kok pintunya kebuka? Apaan sih dalamnya? Berantakan banget. Setio. Setio! Lo ngapain? Waduh. Dasar lo ya Syamura! Bentar. Lo kenapa marah-marah sama dia? Dia ada salah apa sama lo? Ya dia ngapain peluk-pelukan sama lo ya? Gue gak suka lah. Lo ngapain peluk-pelukan sama dia? Udah. Nah lo ngapain peluk-pelukan sama dia? Gue tanya lo ngapain peluk-pelukan sama dia? Gue pakai celana kok. Lo kenapa sih? Selalu deh. Riana. Aduh, Riana. Riana tunggu. Riana. Lo kenapa sih? Kok lo jadi nangis gini? Lo dasar cowok gak peka ya? Lo tau gak sih kalau lo tuh udah nyakitin gue? Gue nyakitin lo apa ya? Lo sakit? Gue bentar lagi mau ke rumah sakit, mau check up. Lo mau ikut? Kenapa sih lo on banget jadi cowok? Gue tuh sakitnya tuh sakit hati tau gak? Dan gak ada obatnya tuh cuma lo. Asal lo tahu ya, gue tuh sayang banget sama lo. Gue cinta sama lo. Dan gue mendem perasaan ini sejak lama. Dan gue berharap kalau lo tuh bakal sayang sama gue. Tapi itu apa? Lo malah jadi sama cewek lain kan? Dan menurut lo itu lo gak nyakitin gue? Hah? Lo suka sama gue? Lah bukannya kita temenan ya dari dulu? Emang kenapa? Kenapa gue emang gak boleh punya perasaan lebih sama lo? Sorry Arin. Sorry banget kalau misalnya gue gak peka sama perasaan lo. Tapi sorry, gue gak bisa. Gue gak bisa karena... Karena apa? Karena cewek itu, karena lo suka sama cewek itu kan? Kenapa sih lo bisa suka sama cewek itu, ha?
Karena dia lebih kaya dari gue. Bukan masalah kaya atau nggak kaya. Cuman iya tapi karena gue cinta sama dia. Gue mohon sama lo hilangin rasa lo ke gue itu. Bila ku tak bisa menahanmu pergi, yakinkan dirimu, aku selalu menyayangmu. Bila ku tak bisa memiliki dirimu, hati dan cintaku tetap milikmu. Thanks ya. Lo udah bisa jaga rahasia kita. Sampai lo harus putus hubungan sama temen lo sendiri. Nggak apa-apa kok. Gue masuk ya. Gue ganti baju dulu. Tak pernah salah, tapi aku tak sejahat. Ada apa sama gue ya? Kenapa gue jadi deg-degan gini sama nih cowok? Menyayangmu, bila aku tak bisa menahanmu pergi, yakinkan dirimu. Gue nggak bisa nih kayak gini terus. Kayaknya gue harus balikin duit ini deh ke Novi. Biar dia nggak mikir kalau gue cuma butuh duitnya aja. Dirimu, hati dan cintaku tetap milikmu. Ada apa sama gue sih? Kok jadi salting gini sama Setio? Jangan-jangan gue jatuh cinta beneran sama dia. Gawat nih, kemarin gue jatuh dari tiang listrik. Sekarang kayaknya gue jatuh cinta sama nih cewek. Pergi, yakinkan dirimu, aku selalu menyayangmu. Gue dulu. Oke, gue mau ngomong, gue mau minta maaf ya. Gara-gara gue, jadinya lo gak bisa kerja. Nggak apa-apa kok, nggak masalah. Karena sekarang lo udah mau tanggung jawab. Di lain hari, kau akan mengerti arti cinta ini. Bila aku tak bisa. Sakit nggak? Enggak. Berarti luka dalamnya juga udah bagus, udah membaik. Berarti ini perbannya udah bisa dilepas. Tapi kamu belum bisa jalan seperti biasa. Gitu ya dok. Sus, tolong bantu lepas perbannya ya. Baik, Dok. Novi, saya mau bicara sama kamu, bisa? Iya dok. Bentar ya. Perbannya dilepas. Dipakai juga. Mas, bisa diem dulu nggak sih, Mas? Kemarin kamu bilang kamu takut sama dia dan gak mau ketemu sama dia. Kok sekarang malah nganterin? Iya, soalnya dia udah jadi pacar aku. Kamu pacaran sama dia? Ya, semoga kamu bahagia ya. Oh ya, ada temen aku yang suka sama kamu. Siapa namanya? Nanti aku kasih tahu ya. Yang pasti dia mau ketemu sama kamu. Ya, boleh aja. Iya. Aku harus periksa pasien lagi yang lainnya. Iya, tapi janji lo ya. Ya. Itu dokter mau bawa Novi kemana sih? Apa jangan-jangan tuh dokter naksir lagi sama Novi? Jadi lu jalan lagi sama cowok yang lu bayar itu? Iya. Jangan-jangan
jangan-jangan nih ya, lu tuh emang cinta beneran sama tuh cowok, iya kan? Udah ngaku aja sama gue, iya kan? Enggak, ya nggak mungkin kali. Ya ampun, syukurlah kalau tuh bener-bener gak suka sama tuh cowok ya. Asal kamu tahu ya, Nov ya. Cowok zaman now itu udah pengangguran, matre, dan bisanya cuma manfaatin doang. Oh, amit-amit. Ya kan? Sorry. Gue emang kere. Gue emang pengangguran. Tapi gue orangnya nggak matre kok. Nih Nov. Ini uang lo buat bayaran gue sebagai pacar bayaran lo. Nggak gue pakai sepeser pun. Karena gue tuh ikhlas buat bantuin lo, Nov. Dan gue janji ya, biaya rumah sakit gue yang udah lo bayarin, nanti pasti akan gue ganti. Pernah bisa aku melupakanmu. Tunggu dulu, Setio. Jatuh cinta, jauh rasa Loh, Setio. Ih, kok marah sih sama gue? Gue kan ngomong apa adanya. Di mana coba letak salahnya? Atau jangan-jangan si Novi itu beneran suka lagi sama tuh cowok? Ya, saya ngerti. Jadi kamu ini itu bukan kakaknya Novi, cuma teman aja ya? Dokter ganteng. Duduk dokter, mau ngeteh juga? Oh enggak, ya makasih. Mas, anterin saya mas. Ya, mana mas? Udah, lurus aja. Oke. Setio! Setio, tunggu! Setio! Ada di hatimu ya. Jangan tinggalkan dan jangan kau lepaskan untuk memelukku, dekapku di setiap detak jantungku. Oh, oh. You're my love, you're my life, you're my everything I need. I give you my heart, I give you my soul. Gue mesti bisa jelasin semuanya ke Setio. Loh, itu kan mobilnya Novi. Ngapain dia ikutin gue sih? Setio! Cepet ya bang. Oh, ngebut banget sih. Aduh, rem gue kenapa nih? Ya Tuhan, aduh. Ya Tuhan, rem gue. Aduh, gimana nih? Mas, berhenti dulu mas. Aduh, apa tuh cewek? Novi! 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 Novi bangun! Tolong! 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 Tolong mas! Tolong mas! Tolong bawa teman saya ke rumah sakit sekarang. Suster, ayo bawa ke ruang tindakan, ya. Tolong selamatin nyawa dia. Saya berusaha sebaik mungkin. Rese lo ya, awas ya, kalau sampai Novi kenapa-napa, gue bakalan tuntut lo dan ngaduin semua kelakuan lo. Kalau lo tuh cuma cowok kere yang bisanya cuma ngabisin duitnya Novi dan mau jadi pacar bayarannya Novi. Oh, jadi kamu manfaatin anak saya? Kamu tipu saya dan istri saya? Om itu salah paham om. Tapi emang bener awalnya itu Novi nawarin saya untuk jadi cowok bayarannya dia. Tapi belakangan ini saya rasa
Saya merasa kalau saya itu jatuh cinta sama Novi. Diam kamu! Saya tidak percaya lagi semua omongan kamu. Pak, Bu, maaf, kita butuh donor darah. Tapi apa ada yang golongan darahnya B+ di sini? Baik dokter, saya dok. Pak, golongan darah mama tuh sama-sama Novi. Tapi mama lagi halangan. Dok, saya mohon dok. Saya mohon dok, tolong carikan. Berapapun saya akan bayar. Asalkan nyawa anak saya selamat dok. Saya B+. Saya B+. Saya B+. Dokter, ambil darah saya dok. Ambil. Tapi tolong jangan bayar saya. Karena saya ikhlas untuk nyelamatin Novi. Ambil darah saya dok. Oke, yaudah, ayo. Kita cek tensi dulu ya, ayo. Dan merona begitu sempurna kasih kau surga di jiwaku lengkapi hidupku mencintai aku seumur hidupku 1000 bintang di angkasa hanya ada satu bintang di hati. Terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan anak saya. Anak Om juga nyelamatin nyawa saya, Om. Kali ini waktunya saya untuk membalas kebaikannya dia. Tapi saya sudah tahu akan bolos kamu. Dan saya nggak mau anak saya punya hutang sama kamu. Ini ambil. Maaf, Om. Saya nggak bisa terima ini. Pak, Novi udah sadar Pak. Ayo. Alhamdulillah. Ayo. Setio. Kasih kau surga di jiwaku. Ma, Pak, Novi mau ketemu sama Setio. Dia udah nyelamatin Novi 2 kali, Pak. Sudahlah, kamu nggak usah ketemuin dia. Papa sudah tahu semuanya kok. Kamu itu bayar Setio untuk menghindar dari Roni. Iya kan? Cowok itu cuma manfaatin kamu, sayang. Enggak, Pak. Papa salah. Tapi Novi yang maksa dia. Novi ngancem dia. Sampai dia kehilangan pekerjaan dan sampai dia luka-luka seperti ini. Pak, tolong Pak. Novi mau ketemu sama Setio. Harus jelasin semuanya ke dia. Cinta kita abadi selamanya. Aku dan kamu. Setio. Gue mau jelasin. Biar semuanya pada tahu kalau gue nggak butuh uang dari lo. Emang bener. Gue tuh orang kere yang pengangguran. Tapi bukan berarti gue terima tawaran dari lo karena gue butuh uang lo. Tapi karena emang gue suka sama lo, Nov. Bintang di angkasa hanya ada satu bintang di hati. Dan gue berharap gue bukan cuma jadi pacar bayaran lo, tapi jadi pacar lo yang sebenarnya. Karena gue tuh cinta sama lo, Nov. Bukan harta lo. Semoga cinta kita abadi sama. Permisi. Setio. Gue juga cinta sama lo. Pa, Ma, tolong izinin Novi sama Setio ya. Om, Tante, saya janji kok, saya akan bahagiain Novi. Dan saya akan ngejaga dia. Sampai kapanpun. Pak, beri mereka kesempatan. Makasih, Pak. Setio, kamu bawa aku kemana sih? Sabar, dikit lagi kita juga nyampe nih. Ntar. Mana? Dah, stop di sini. Stop. Sekarang kamu boleh buka mata kamu. Aku buka ya. Iya. Dadah.
Oh my god, Setio! Aku tahu sekarang aku memang masih belum punya apa-apa. Tapi aku akan berusaha kerja keras supaya aku bisa memenuhi kebutuhan kamu. Dan yang pasti juga membahagiakan kamu. Karena aku cinta kamu, Nov. I love you. I love you too, Setio. You are my love, you are my life, you are my everything I need. I give you my heart, I give you my soul in every way. Hati merasa sepi bila ku jauh dari sentuh cintamu. Selalu ada dekatmu, selalu ada di hatimu. Alhamdulillah. Jangan tinggalkan dan jangan Listrik! memelukku Apa lah? di setiap detak jantungku.